Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Sekarang kita mau perbaiki satu lampu merek Philips 8 watt warna putih dengan tipe mesin seperti ini. Ini mesinnya menyatu dengan PCB dari dudukan LED, dimana ketika LED menyala akan terjadi pemanasan di bagian ini. Tapi untuk model seperti ini masih cukup bagus karena untuk bagian belakang dari PCB LED ini ditaruh heatsink yang berfungsi membuang panas ke bodi lampu, sehingga bagian mata LED akan lebih awet. Bagaimana pengerjaannya? Saksikan video ini sampai selesai. Pertama-tama kita buka dulu bagian kepala lampu ini dan mengeluarkan mesinnya. Untuk informasi, lampu ini sebelumnya telah saya bongkar, tapi belum saya perbaiki karena ada urusan yang lain. Dan bisa terlihat lampu ini kerusakannya ada pada mata LED yang putus. Kita akan cek dulu tegangan dari persipletnya berapa volt. Kita cek tegangan dari persiplet menggunakan alat tester dan terpantau menunjukkan 6 volt DC. Kita akan ganti menggunakan chiplet dengan tegangan 6 volt yang sama. Untuk keawetan dari lampu ini akan lebih baik jika kita mengganti keseluruhan dari chipletnya. Dan kita lepas dulu untuk bagian heatsinknya agar supaya mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan pencopotan chiplet, karena kita akan memanaskan PCB lampu ini di mesin pemanas yang saya buat, mesin pemanas rakitan dari Strika. Kita bersihkan bagian heatsinknya. Nanti sebentar akan kita taruh silikon lagi. Untuk mempermudah pengerjaan juga perlu kita lepas salah satu komponen dari lampu ini, karena sesuai dengan pengalaman saya memperbaiki lampu seperti ini, biasanya satu komponen ini jika tidak dilepas, komponen ini akan pecah karena tidak tahan panas. Komponen apa itu? Ini dia, bagian kapasitor kecil yang ada pada bagian min dan plus output dari dioda penyeara. Jika sudah dilepas, untuk bagian lain saya rasa tidak perlu dilepas karena aman. Dan karena model mesin pelepas LED saya Strika seperti ini, bisa saya panasi dari samping secara memutar sambil menunggu mata LED bisa terlepas dengan bagus. Mohon maaf sebelumnya karena kamera yang saya gunakan masih termasuk kamera jadul dan kurang baik, jadi yang penting ilmunya dapat. Kita lepas bagian LED yang yang timahnya sudah lembut, sudah lembek. Jangan dipaksa untuk menarik LED apabila LED masih menempel ke bagian PCB ya, karena nanti untuk
tembaga yang di bagian jalur-jalur dari PCB ini jika kita paksa bisa terangkat. Ini saja tidak saya paksa, tapi bagian tembaganya sudah mulai terangkat, bisa terlihat. Kita lanjutkan ke bagian sampingnya. Nanti untuk bagian yang terangkat itu akan kita akali. Kita taruh silikon grease agar supaya dia bisa melakukan transfer panas ke PCB seperti semula. Dan untuk bagian PCB tidak terangkat seperti itu, karena sebenarnya di bagian PCB ini ada dua bagian ya yang terpisah, bagian pendingin dan bagian untuk bagian jalur-jalur lampu sebenarnya terpisah, bukan satu kesatuan. Makanya ketika dipanaskan sering terjadi seperti ini. Bagian atasnya mulai terangkat, tapi tidak semua lampu seperti ini. Dan kita lepas perlahan-lahan. Untuk bagian mesin masih aman, tidak lepas. Tapi ada baiknya sebentar ketika pemasangan kita tambahkan timah di bagian input dari AC ya. Input listrik AC ke lampu harus kita tambahkan timah, apalagi di bagian resistornya, karena biasa ketika melakukan pemanasan seperti tadi untuk bagian itu menjadi longgar, bagian resistor. Pokoknya yang bagian input AC biasa menjadi longgar dan perlu kita taruh timah lagi agar supaya lampu tidak mudah mati. Kita kasih flux di bagian dudukan LED untuk mempermudah dalam penatakan chip LED ke bagian PCB. Jangan lupa untuk bagian kutub positif dan negatif dari LED kita sesuaikan. Biasanya ada bagian yang kecil dan bagian yang besar. Dari bagian kaki-kaki LED kita sesuaikan saja yang kecil pada bagian yang kecil dan yang besar di bagian yang besar. Nanti juga akan saya buatkan tutorial pemasangan mata LED yang baik atau memperlihatkan bagian kaki-kaki dari LED. Kenapa video seperti itu tidak saya buat? Karena sebenarnya sudah banyak tutorial seperti itu di YouTube. Nanti dikira meniru. Jadi lebih baik kita langsung pada cara pengerjaannya saja. Teman-teman bisa lihat di channel-channel YouTube yang lain cara atau bagaimana tipe-tipe LED dan kaki-kakinya, sehingga dalam pemasangan teman-teman sudah tahu mana bagian positif dan negatif dan tidak akan salah lagi. Ini satu kesalahan saya karena tidak memegang lampu dengan baik. Saat terjatuh ada banyak LED yang jatuh karena timahnya tadi panas, timahnya lembek, jadi lampu jatuh seperti itu ya. Padahal sudah susah-susah ditatak, akhirnya jadi berantakan lagi. Dan ketika timahnya mengeras, beberapa LED itu sudah tidak ada pada jalurnya, sudah bengkok-bengkok, dan kita harus rapikan kembali. Kita tambah flux lagi.
dan kita atur lagi untuk LED-LED yang terjatuh, dan sebentar bagian LED yang berantakan yang sudah nempel, terlanjur nempel, kita juga akan rapikan supaya lampu ini bisa menyala dengan baik. Satu mata LED saja tidak tertatak dengan baik, terbalik atau tidak pada tempatnya, maka lampu ini otomatis tidak akan menyala. Jadi kita harus perhatikan detail-detailnya supaya lampu ini bisa menyala dengan bagus ya. Kita panaskan, karena menggunakan flux maka proses pemanasan lebih cepat daripada ketika kita ingin melepas mata LED bawaan dari lampu ini seperti pada video awal tadi. Bagian timah baru akan lebih cepat proses pelembekannya. Untuk itu proses pemasangan LED di langkah yang ini atau yang ketiga ini biasanya lebih cepat. Kita panaskan sedikit lagi di bagian ini. Bisa terlihat untuk bagian ini adalah bagian PCB yang sudah mulai terangkat tadi. Jadi proses pemanasannya sedikit lambat karena dia sudah tidak terlalu menyatu dengan bagian heatsink atau bagian pendingin. Kita cek, dan lampu ini sudah bisa menyala. Kita coba menggunakan anti konslet agar supaya kita bisa tahu untuk drivernya apakah bagus atau tidak. Tapi sebelumnya kita pasang dulu kapasitor yang telah kita lepas tadi. Untuk kapasitor jenis ini tidak apa, dudukannya tidak apa-apa walaupun kita bolak-balik, karena kapasitor jenis ini tidak memiliki polaritas atau tidak memiliki kutub positif dan negatif. Ini bolak-balik tidak apa-apa. Susah juga menyolder bagian ini, susah karena tadi saya tidak menggunakan penyedot timah sehingga lubang-lubangnya tertutup kembali ketika timah yang kita copot tadi, saat kita copot kapasitornya, kembali menyatu dengan PCB. Tapi tidak apa-apa, kita panaskan dan kita tekan-tekan saja kaki-kaki dari kapasitor ini, dia akan masuk. Dan jangan lupa kita taruh timah lagi di bagian atas. Pastikan kapasitor ini telah menyatu dengan PCB dengan baik. Kita coba menggunakan anti konslet dan lampunya sudah menyala. Tinggal kita tatak ke bagian mesin, maksud saya ke bagian bodi lampu ini. Jangan lupa bagian yang terangkat ini kita taruh lem silikon dengan tipe Tianmu ini yang warna putih. Ini juga berfungsi sebagai transfer panas, sekalipun transfer panas dari lem yang satu ini bukan yang kelas A atau yang paling bagus ya. Ini termasuk transfer panas kelas menengah, tapi sudah cukup bagus daripada tidak kita taruh apa-apa. Nanti mata LED-nya akan cepat panas dan lampu akan cepat rusak. Kita oleskan juga silikon grease ke samping-samping heatsink sebelum kita jepit lampu ini.
kita double lagi yang di bagian PCB yang terangkat sehingga menjadi semakin mantap. Bagian casing lampunya kita bersihkan. Kita kasih silikon sedikit agar supaya transfer panas dari mesin dan dari PCB lampu LED dapat mentransfer panas ke bagian bodi mesin dengan baik, dan lampu ini akan jadi semakin awet. Kita tekan-tekan sampai bagian casing dari lampu ini masuk ke dalam. Kemudian kita tinggal menutupnya. Jangan lupa untuk bagian dratnya juga keras ya. Saya membutuhkan bantuan alat abal-abal ya. Yang penting fungsinya. Seperti biasa, yang penting fungsinya. Sudah selesai, tinggal kita pasang saja. Ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Orang Manado bilang jangan terkira. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Terima kasih.